Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kabulkan semua doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini saya dokumentasikan cara pemasangan voltmeter digital pada motor KLX 150. Cara pemasangan voltmeter ini juga bisa diterapkan ya pada semua jenis motor ataupun mobil. Mungkin caranya untuk mobil berbeda sedikit gitu. Untuk voltmeternya tuh seperti ini. Ini kata penjualnya sih tahan air. Untuk ukuran panjangnya kurang lebih 5,5 inci. Lebarnya 3 inci. Ada 2 kabel. Untuk warna merah ini untuk api atau kabel plusnya. Dan warna hitam untuk masa atau kabel min atau kabel negatifnya. Berikutnya ini ada bracket dan 2 buah baut. Pada lubang kabel ini longgar ya, ada sedikit lubangnya, ada bolong. Nanti kita tutup saja supaya tidak kemasukan air. Jadi teman-teman, penjelasannya agak sedikit panjang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau mendengarkan penjelasan ini, bisa langsung skip ke caranya saja. Pertanyaannya itu penting nggak sih kita memasang voltmeter pada motor ataupun mobil? Jadi jawabnya itu sangat penting sekali, apalagi motor sudah injeksi atau menggunakan pengapian DC, atau motor yang sudah divariasi ya menggunakan lampu proji, menambahkan banyak lampu di kendaraannya, mengganti klakson, atau menggunakan perangkat-perangkat tambahan yang menguras aki kendaraan. Selanjutnya, apa tujuan kita memasang voltmeter ini? Yang pertama, itu untuk mengetahui kondisi aki dalam keadaan baik atau dalam keadaan normal atau tidak atau sudah soak. Jika aki dalam kondisi masih bagus, masih normal, jika diukur menggunakan voltmeter itu akan menunjukkan di angka 12 volt itu pada posisi mesin mati ya. Nah, jika di bawah 12 volt berarti aki dalam kondisi tidak normal. Misalnya pada 11 volt atau 10 volt atau di bawah dari 10 volt berarti tanda-tanda aki itu sudah mulai soak. Jadi perlu dicek untuk melakukan penggantian. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi pengisian atau pengecasan aki. Jika dalam kondisi mesin hidup akan terjadi proses pengisian aki. Nah, pada pengisian aki normal itu berada pada 13 sampai 15 volt. Jika pengisian aki kurang dari 12 volt, berarti ada spare part yang sudah mulai lemah. Misalnya regulator atau kiprok sudah mulai lemah. Dan jika pengisian itu melebihi dari 15 volt, berarti terjadi overcharge. Jadi ini bisa terjadi karena kiproknya sudah mulai rusak juga. Hal ini bisa menyebabkan aki cepat rusak, atau aki itu bisa melembung atau aki bisa bocor karena overcharge. Langsung saja pada proses pemasangannya. Pertama, cari kabel jalur ke kunci kontak motor. Berikutnya cari kabel positif atau kabel api yang keluar dari kunci kontak. Ini kabel api kunci kontak. Ada warna coklat dan warna putih. Kabel yang warna putih ini kabel api atau kabel plus yang menuju ke kunci kontak. Sedangkan kabel yang berwarna coklat ini kabel plus, kabel api yang keluar dari kunci kontak. Jadi jika di motor lain pasti kabel kunci kontaknya itu memiliki warna yang berbeda ya. Untuk cara mengeceknya itu bisa menggunakan lampu 12 volt atau bisa menggunakan lampu sein motor bisa. Tapi lebih mudahnya itu menggunakan test pen DC. Jadi ini test pen buatan saya sendiri, bentuknya ini ala kadarnya seperti ini. Jadi test pen ini saya buat runcing seperti ini untuk memudahkan menancapkan ke dalam kabel. Jadi tidak perlu lagi membuka atau mengupas kulit kabel yang mau dicek. Kita capitkan kabel min test pen ke bodi motor dulu. Berikutnya tancapkan test pen ke kabel api warna putih. Nah, ini menyala ya. Berikutnya tancapkan test pen ke kabel yang warna coklat. Nah, test pen tidak menyala ya. Kemudian kita kunci kontak ke posisi on. Nah, di sini test pen menyala. Kita off-kan kunci kontaknya dan test pen mati. Ini kabel coklat ini kabel api out atau kabel api keluar dari kunci kontak. Langkah selanjutnya menyambungkan kabel voltmeter dengan kabel api
pada kunci kontak out yang berwarna coklat. Kita kupas sedikit saja kabel yang berwarna coklat ini. Kemudian sambungkan kabel merah voltmeter dengan kabel kunci kontak yang berwarna coklat. Usahakan penyambungan kabel itu disolder ya, supaya lebih aman dari konsleting dan lebih rapi. Jika sudah disambung, bungkus sambungan kabel itu menggunakan isolasi. Untuk kabel hitam voltmeter kita hubungkan dengan massa pada bodi atau pada rangka motor. Kabel hitam voltmeter ini saya sambung dengan kabel yang lebih besar, supaya nanti tidak mudah putus saat diikatkan dengan baut pada rangka motor. Teman-teman, pada ujung kabel ini kita solder seperti ini ya, kita ratakan dengan solder supaya tidak mudah putus saat dijepit dengan baut pada rangka motor nantinya. Kemudian kita lingkarkan pada baut seperti ini. Selanjutnya kencangkan bautnya. Jika kabel kita solder seperti ini teman-teman akan lebih kuat dan tidak mudah putus saat dijepit baut seperti ini ya. Jadi lebih rapi, lebih aman juga. Proses penyambungan kabel sudah selesai. Berikutnya memposisikan letak voltmeternya. Untuk posisi tempat voltmeter ini sesuai selera saja mau diletakkan di mana. Ini punya saya, ini saya letakkan di sini. Ini saya ikat bracketnya voltmeter ini menggunakan tali tis seperti ini. Untuk celah pada kabel ini saya tutup menggunakan lem bakar atau lem lilin. Ini kuat ya, jadi tidak khawatir air akan masuk ke dalam voltmeter. Tinggal pasang pada bracketnya, proses pemasangan selesai. Kita coba hidupkan kunci kontaknya ke posisi on. Pada kondisi mesin mati aki terbaca 12,6. Jadi aki dalam keadaan normal ya. Oke, cukup sekian, semoga video ini ada nilai manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.